Perkenalkan, nama saya Rista Manenggolan, kelas AK 701, mahasiswa program studi S1 PJJ Akuntansi, dengan dosen pengampu Nurhayati Siregar. PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN asuransi jiwa yang berdiri sejak 1859 dan merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransi jiwa dan investasi, termasuk JS Saving Plan, serta berada di bawah pengawasan pemerintah dan OJK. Namun sejak 2006, Jiwasraya mengalami masalah keuangan yang memuncak pada tahun 2018 saat gagal membayar klaim nasabah akibat pengelolaan investasi yang buruk dan praktek fraud, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan berdampak pada industri asuransi nasional. Indikasi awal fraud di PT Jiwasraya dan peran auditor dalam audit investigasi indikasi awal terjadinya fraud. Yang pertama, imbal hasil tidak wajar. Penawaran return tinggi dan relatif pasif yang tidak sejalan dengan kondisi pasar dan profil risiko industri asuransi. Yang kedua, masalah likuiditas berulang, ketidakmampuan membayar klaim tepat waktu sejak lama, menandakan arus kas yang tidak sehat. Yang ketiga, ketergantungan pada dana nasabah baru, pembayaran kewajiban lama menggunakan premi baru. Yang keempat, window dressing laporan keuangan, laba tidak stabil atau positif, tampak stabil atau positif meski kinerja investasi buruk. Yang kelima, konsentrasi investasi berisiko tinggi, penempatan dana besar pada saham gorengan dan reksadana berkinerja rendah. Yang keenam, kolusi dengan pihak eksternal, pola transaksi tidak wajar dengan manajer investasi tertentu. Yang ketujuh, kelemahan tata kelola dan pengendalian internal, pengawasan investasi dan pemisahan fungsi yang lemah. Manipulasi laporan keuangan pada kasus Jiwasraya menyebabkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan menyesatkan pemangku kepentingan, nasabah, investor, dan kreditur. Salah menilai kesehatan serta risiko perusahaan, sementara perusahaan dan regulator terlambat melakukan pengawasan. Akibatnya terjadi kesalahan pengambilan keputusan, penurunan kepercayaan publik, dan kerugian yang semakin besar saat kondisi nyata terungkap. Dalam audit investigasi, auditor berperan mengidentifikasi skema Ponzi dengan menelusuri aliran dana dan sumber pembayaran kewajiban, apakah berasal dari investasi atau dana peserta baru. Auditor juga menganalisis imbal hasil yang tidak wajar, kesesuaian laba dengan arus kas, serta menelaah kebijakan dan transaksi investasi. Melalui audit forensik, analisis data, dan konfirmasi pihak ketiga, auditor dapat mendeteksi pola mencurigakan dan mengungkapkan indikasi fraud. Cara auditor mendeteksi melalui audit investigasi. Yang pertama, analytical review mendalam. Yang kedua, uji arus kas. Yang ketiga, pemeriksaan investasi. Yang keempat, forensic accounting. Yang kelima, konfirmasi pihak ketiga. Yang keenam, uji kepatuhan dan tata kelola. Yang ketujuh, wawancara dan whistleblower. Dan yang kedelapan, analisis pola transaksi. Kolusi antara manajemen dan pihak eksternal menyulitkan audit investigasi karena transaksi tampak legal, didukung dokumen resmi, dan jejak audit sering dikaburkan. Akibatnya, auditor sulit membedakan transaksi wajar dan fraud. Untuk mengatasinya, auditor perlu melakukan konfirmasi independen menggunakan audit forensik dan analisis data, meningkatkan skeptisisme profesional, serta memanfaatkan whistleblowing dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Teknik audit investigasi digunakan untuk menelusuri aliran dana ke saham gorengan dengan melacak arus dana dari premi nasabah hingga penempatan investasi. Auditor memeriksa rekening transaksi pasar modal dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi. Melalui audit forensik, analisis data, dan konfirmasi independen, auditor dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, pihak berelasi, serta indikasi kolusi dan kepentingan pribadi. Dalam kasus Jiwaraya, teknologi forensik membantu auditor mengidentifikasi fraud melalui analisis data, transaksi, untuk mengidentifikasi pola investasi tidak wajar dan berisiko tinggi. Teknologi ini juga memungkinkan penelusuran aliran dana digital, pengungkapan hubungan afiliasi, serta pemulihan dokumen dan bukti elektronik yang dimanipulasi. Hasilnya, auditor memperoleh bukti yang kuat, objektif, dan mendukung proses hukum. Ketika menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai standar,
Auditor harus bersikap profesional dan independen dengan melakukan pendalaman untuk menilai materialitas dan indikasi kesalahan atau fraud. Auditor mendiskusikan temuan dengan manajemen dan meminta koreksi laporan. Jika perbaikan ditolak atau teridentifikasi fraud, auditor memperluas audit investigatif, mengumpulkan bukti yang memadai, menyesuaikan opini audit, serta melaporkan temuan kepada pihak berwenang sesuai etika dan regulasi. Untuk memastikan kerugian negara akibat fraud, auditor menerapkan audit investigasi berbasis bukti dengan menetapkan ruang lingkup kerugian, mengumpulkan dan memverifikasi dokumen pendukung, serta melakukan konfirmasi independen. Auditor menelusuri aliran dana, menilai kembali nilai wajar aset, dan menghitung selisih kerugian yang timbul. Seluruh hasil dianalisis hubungan sebab akibatnya, direkonsiliasi, dan didokumentasikan agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Dalam kasus Jiwasraya, keterbukaan informasi dan good governance berperan penting dalam mencegah fraud. Transparansi memastikan aktivitas keuangan dan investasi disajikan secara jujur sehingga manipulasi dan penyembunyian risiko dapat diminimalkan. Penerapan akuntabilitas, pengendalian internal, pengawasan dewan, manajemen risiko, etika kerja, dan whistleblowing menciptakan lingkungan yang tertib dan patuh regulasi, sehingga melindungi perusahaan dan nasabah dari kecurangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan mengawasi perusahaan asuransi agar beroperasi sesuai regulasi melalui penetapan aturan pengawasan keuangan, penilaian manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. OJK juga berwenang mendeteksi dan menindak penyimpangan sejak dini. Auditor investigasi bekerja sama dengan OJK dengan melaporkan indikasi fraud, menyerahkan bukti forensik, dan berkoordinasi dalam pemeriksaan lanjutan. Sinergi ini mempercepat penanganan kasus, memperkuat pencegahan, dan meminimalkan kerugian negara serta masyarakat. Terima kasih.